Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Renonse dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Saya di sini bermaksud ingin memberikan penyuluhan edukasi tentang osteoartritis atau nyeri pada sendi yang sangat rentan terkena pada lansia. Dan untuk tujuannya sendiri, setelah Bapak dan Ibu mendapatkan penyuluhan edukasi, pada hari ini adalah mampu atau bisa memahami dan mengaplikasikan materi dari penyuluhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melakukan selanjutnya, saya memberikan materi untuk lebih jelasnya. Apakah Bapak atau Ibu ada yang tahu apa itu osteoartritis atau lebih dikenalnya nyeri sendi? Tidak. Oke, kalau begitu kita langsung ke materinya sekarang. Agar Bapak dan Ibu tahu apa itu osteoartritis atau yang dikenal nyeri sendi itu dan apa saja penyebab terjadinya dan bagaimana cara pencegahannya. Penyakit osteoartritis adalah akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Purin diolah tubuh menjadi asam urat, tetapi jika kadar asam urat berlebih, ginjal tidak mampu mengeluarkan sehingga kristal asam urat menumpuk di persendian. Akibatnya adalah sendi terasa nyeri, bengkak, dan meradang. Penyakit osteoartritis adalah penyakit dari sisa metabolisme tubuh zat purin yang berasal dari sisa makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Purin sendiri adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Dengan kata lainnya adalah dalam tubuh makhluk hidup tersebut terdapat zat purin ini. Lalu karena kita memakan makhluk hidup tersebut, maka zat purin tersebut berpindah ke dalam tubuh kita. Berbagai sayuran dan buah-buahan juga terdapat purin. Purin juga dihasilkan dari hasil perusakan sel-sel di dalam tubuh yang terjadi secara normal atau karena sebuah penyakit tertentu. Biasanya asam urat menyerang pada usia lanjut karena penumpukan bahan purin ini. Yang selanjutnya, tanda dan gejala osteoartritis. Yang pertama, pada waktu pagi, yaitu pada saat bangun tidur dan pada waktu malam hari. Biasanya persendian terasa nyeri. 2. Rasa nyeri pada sendi biasanya terjadi berulang kali. 3. Tanda yang ditimbulkan seperti rasa nyeri di persendian atau dikenal linu, ngilu, kesemutan, membengkak, dan meradang berwarna kemerahan. Yang keempat, nyeri di persendian biasanya terjadi di bagian seperti jari tangan, jari kaki, pergelangan tangan, siku, tumit, dan dengkul. Yang kelima, untuk kasus ini yang lebih parah, persendian akan mengalami sakit saat mengalami sebuah pergerakan. Selanjutnya, faktor penyebab ini saya ambil dari Ahmad tahun 2011. Menurutnya, penyebab osteoartritis ini yang pertama, faktor dari luar tubuh. Faktor dari luar tubuh, makanan, atau lainnya itu, asam urat dapat meningkatkan dengan cepat, antara lain disebabkan karena nutrisi dan konsumsi makanan dan kadar purin yang terlalu tinggi. Yang kedua, faktor dari dalam adalah terjadinya proses penyimpangan di dalam tubuh terhadap metabolisme yang umumnya berkaitan dengan faktor usia, di mana usia yang rentan itu di atas 40 tahun atau manula berisiko besar terhadap
terkenal asam urat. Selain itu, asam urat bisa disebabkan oleh penyakit darah, penyakit sumsum, tulang, dan polisitemia. Konsumsi obat-obatan, alkohol, obesitas, DM atau bisa disebut diabetes mellitus juga bisa menyebabkan asam urat. Makanan penyebab penyakit osteoartritis adalah makanan jeroan yang kita lihat seperti hati, otak, babat, ginjal, limpa, paru, dan sering disenangi orang itu usus. 2. Daging seperti daging kuda, sapi, dan lebih terkenal lagi daging kambing. Ketiga, ekstrak daging diolah seperti abon, dendeng. Yang keempat, seafood, tetapi kita jarang makan seafood tentunya, seperti kepiting, cumi-cumi, kerang, ikan sarden, ikan teri, tiram, udang, seperti itu. Yang kelima, bebek atau ya kalkun, sebagainya itu. Yang keenam, makanan-makanan yang terdapat di kaleng yang instan seperti sarden, kornet sapi, dan lain-lainnya. 7. Buah-buahan. Ya, buah-buahan ini yang sangat disenangi orang, yang rasanya khas seperti durian dan nanas. Yang 8. Sayuran, bayam, buncis, kembang kol, jamur kuping, dan pepaya, daun singkong, kangkung, dan lain-lainnya. Yang 9. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini ya kacang tanah, hijau, dan seperti itulah. Yang 10. Makanan gorengan, makanan yang dimasak dengan mentega atau margarin, atau makanan besantan yang mengandung lemak lebih banyak. Yang ke-11, makanan yang mengandung lemak, ya seperti yang ke-10. Yang ke-12, keju, kaldu, kuah daging yang kental sekali, es krim, air kelapa, dan telur. Selanjutnya untuk pencegahannya, yang pertama, banyak mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, stroberi, pepaya. Yang kedua, buah-buahan dan sayuran yang dapat membantu mengobati asam urat. Buah yang membantu itu seperti belimbing, uloh, sawi putih, sawi hijau, tomat, jahe, buah naga, dan lain-lain lah. C. Makanan-makanan yang banyak mengandung potasium seperti pisang, yogurt, dan kentang. D. Harus banyak mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti roti, singkong, ubi, dan nasi. E. Mengurangi mengkonsumsi permen, gula, sirup, dan aromanis atau gulali. Yang F. Untuk orang gemuk sebaiknya menurunkan badan agar tidak terlalu obesitas atau diabetes itu. Terus yang G, hindari minum obat aspirin. H. Hindari bekerja terlalu keras atau terlalu bersemangat. I. Olahraga secara cukup dan teratur. J. Minum air putih sekurang-kurangnya 8 gelas sehari.
cara pengobatan osteoartritis ini untuk selanjutnya. Yang pertama, segera kurangilah atau kalau bisa berhenti untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi purin atau yang bisa menyebabkan asam urat. Dalam tubuh Anda telah terjadi penumpukan asam urat dan ginjal Anda tidak bisa mengatasi untuk mengeluarkan zat asam urat. Segera berhenti mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung purin yang terlalu tinggi. 2. Memperbanyak minum air putih. Banyak minum air putih akan membantu untuk mengencerkan atau melarutkan kadar asam urat kita. Dengan demikian ginjal akan lebih ringan, lebih enteng, terutama di dalam mengeluarkan zat asam urat dari tubuh melalui urin kita. Banyak air putih juga salah satu untuk cara ringan melakukan detoksifikasi atau pengeluaran racun di dalam tubuh termasuk asam urat. Selanjutnya, mengkonsumsi obat herbal penurun asam urat dan penguat ginjal. Sebenarnya kita tidak perlu lagi menengok obat-obatan kimia di dalam mencegah, mengatasi atau mengobati penyakit asam urat. Di alam sudah banyak sebenarnya tersedia bahan-bahan herbal berkualitas yang bagus, yang baik, anti asam urat dan penurunan asam urat. Ya, namun perlu Anda pahami bahwa penyakit asam urat muncul dikarenakan tingginya asam urat dan ketidakmampuan organ ginjal untuk membuang zat hasil metabolisme purin tersebut. Jadi, dalam pengobatan penyakit ini kita juga mencari obat herbal yang bisa juga memperbaiki fungsi ginjal. Jadi penggunaan obat herbal penurunan asam urat harus dikombinasikan dengan herbal yang bisa memperbaiki fungsi ginjal sehingga proses pengeluaran asam urat melalui urin berjalan lancar. Sekian untuk penyuluhan ini. Mungkin untuk kesimpulannya, penyuluhan ini adalah kita semua, untuk bapak dan ibu, harus bisa mengatur makanan yang harus kita makan. Contohnya yang tidak harus dimakan seperti yang saya sampaikan di atas tadi, dan yang bisa kita makan untuk mencegah terjadinya penyakit osteoartritis atau yang kita sebut biasanya nyeri sendi. Untuk bapak dan ibu, kurang lebihnya kalau penyuluhan ini kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.